Adik-adik sekalian, mari kita perhatikan kasus berikut ini. Kasus yang pertama, Pak Hamid, seorang penjual gorengan di daerah Labuan Bajo. Seperti biasa, setiap pagi Pak Hamid pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok dalam pembuatan gorengan itu. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Hamid menghabiskan uang sebesar Rp100.000. Dengan bahan pokok itu, Pak Hamid mampu membuat 250 buah gorengan dan dijual dengan harga Rp1.000 per gorengannya. Pada hari itu, Pak Hamid dapat menjual 200 gorengan. Mari kita perhatikan juga contoh yang kedua ini. Ibu Arvin adalah seorang yang memiliki kios yang menjual aneka sembako untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah Kenari. Pertama kali, ia membuat daftar barang yang akan dibelinya di toko grosir di Labuan Bajo. Saat membeli semua barang itu, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp10 juta dengan berbagai rincian harga untuk setiap barangnya. Ibu Arvin harus menghitung harga yang harus dijualnya agar memperoleh keuntungan. Nah, itu adalah dua contoh kasus yang berkaitan dengan aritmetika sosial, terutama berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Juga sebentar akan kita bicarakan tentang untung dan rugi, serta persentase untung dan rugi. Mari kita lihat apa itu harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Harga barang dari pabrik atau toko grosir atau tempat lainnya itu disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Ya, dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu pedagang itu akan mendapat untung atau pedagang itu akan mengalami kerugian. Kita lihat, untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, atau untung itu harga penjualan lebih tinggi atau lebih besar daripada harga pembelian. Nah, berikut untung dan persentase untung. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Ya. Sekarang persentase untung dirumuskan seperti ini. Persentase untung sama dengan untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Ini contohnya. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Nah, kita lihat harga pembelian dalam kasus ini yaitu sebesar Rp25.000. Harga penjualannya itu adalah satu gelas tadi sebesar Rp1.300. Maka kalau dalam satu dus yang berisi 24 gelas berarti 24 kali 1.300 sama dengan Rp31.200. Nah, ternyata harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, selisih antara harga penjualan dan pembelian itu berarti Rp31.200 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp6.200. Nah, dalam hal ini koperasi sekolah mendapat untung, yaitu untungnya sebesar Rp6.200. Nah, yang berikut rugi dan persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Ya. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase rugi sama dengan rugi per
harga pembelian dikali 100%. Jadi rugi bisa dikatakan bahwa harga pembeliannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualan. Gitu. Ini contoh soalnya. Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dan dengan harga 7.200 per kilogram, dan 40 kg beras yang kedua 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 rupiah per kilogram. Pertanyaannya, berapakah keuntungan pedagang itu? Yang kedua, berapakah persentase keuntungan? Ya. Nah, dari soal ini, ya, harga pembelian kita lihat dari karung beras yang pertama, ya, ada 60 kg dengan harga satuannya 7.000 per kilonya 7.200, berarti 60 kg dikali 7.200. Ditambah beras kedua sejumlah 40 kg dikali dengan 7.600 per kilogramnya, berarti 40 kali 7.600. 60 dikali 7.200 itu sama dengan 432.000. Ditambah 40 kali 7.600 sama dengan 304.000. Sehingga totalnya menjadi 736.000. Itu adalah harga pembelian. Nah, kita hitung harga penjualan. Harga penjualan tadi dua jenis beras itu dicampur, berarti beras pertama 60 kg dan beras kedua 40 kg, berarti dijumlahkan menjadi 60 tambah 40 berarti 100 gitu. Kemudian dikali dengan harga jualnya tadi 7.800 rupiah gitu. Berarti 60 ditambah 40 dikali 7.800 sama dengan 100 dikali 7.800 sama dengan 780.000 rupiah. Kita lihat harga pembeliannya ini 736.000, harga penjualan 780.000. Ya. Berarti harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka dengan demikian, sesuai dengan konsep untung dan rugi, bahwa kalau untung itu berarti harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, sehingga mengalami keuntungan. Keuntungannya seperti ini. Harga penjualan dikurangi harga pembelian, ya. Berarti 780.000 dikurangi 736.000 sama dengan 44.000. Itulah keuntungannya. Nah, kita lihat persentase untungnya. Sesuai dengan rumus keuntungan, persentase keuntungan itu untungnya dibagi dengan harga pembelian, ya, dikali 100%. Kita ketahui untungnya tadi di atas ini 44.000, kemudian ini 736.000, berarti 44.000 per 736.000 kali 100% sama dengan 5,98%. Ya, ini hasil pembulatannya, sehingga mengalami keuntungan, persentase keuntungan sebesar 5,98%. Selanjutnya kita simak contoh yang kedua. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkut sebesar 100.000. Ini kira-kira dari kecamatan ke Labuan Bajo. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. Ya. 52 buah dengan harga 10.000 per buah. Mungkin ini yang agak kecil gitu. Dan sisanya busuk. Pertanyaannya, berapa kerugian pedagang itu? Kedua, tentukan persentase kerugian, ya. Jadi diperkirakan ini akan mengalami kerugian gitu, sehingga langsung ditanyakan berapa kerugiannya gitu. Baik, ini modal tadi atau harga pembelian tadi itu 1 juta. 1 juta dikali dengan
ditambah dengan 100.000 sama dengan 1.100.000. Ya. Kenapa tambah 100.000? Karena harga pembelian tadi 1 juta tambah ongkos angkotnya itu 100.000, sehingga total uang yang dikeluarkan itu 1.100.000. Kemudian harga penjualan, kita lihat harga penjualan dari 40 buah durian itu dijual dengan 13.000, berarti 40 dikali 13.000. Nah, untuk 52 buah dijual dengan harga 10.000, berarti 52 dikali 10.000. Nah, yang berarti 40 kali 13.000 sama dengan 520.000, ditambah 52 kali 10.000 sama dengan 520.000, dijumlahkan maka hasilnya adalah 1.040.000. Nah, kita bandingkan harga atau modal yang dikeluarkan dengan hasil penjualannya. Modal yang dikeluarkan itu 1.100.000, hasil penjualannya itu 1.040.000. Nah, ternyata lebih besar daripada harga pembelian atau modalnya daripada harga jualnya. Maka pedagang ini pasti mengalami kerugian, sehingga kerugiannya itu harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan, karena harga pembelian tadi lebih besar daripada harga penjualan, sehingga 1.100.000 dikurangi 1.040.000 sama dengan 60.000. Jadi mengalami kerugian sebesar 60.000. Persentase ruginya sama dengan rugi dibagi modal dikali 100.000, 100%. Ruginya tadi 60.000, kemudian modal yang dikeluarkan atau harga pembelian tadi itu 1.100.000, ya, 1.100.000, ya. Ini salah tulis ya. Ini harga pembeliannya itu 1.100.000 dikali 100% sama dengan 5,77%. Jadi seperti itu. Nah, mari kita melihat hubungan antara harga penjualan, kemudian harga pembelian, untung, rugi, persentase untung rugi gitu. Kita lihat harga penjualan itu sama dengan harga pembelian atau modal ditambah untung. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi, itu hubungannya gitu. Kemudian yang berikut, harga pembelian atau modal itu sama dengan harga penjualan dikurangi untung, ya. Jadi hubungan antara harga pembelian, harga penjualan dengan untung. Sekarang harga pembelian atau modal sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Itu hubungan antara ketiga ini, harga pembelian, penjualan, dan rugi. Nah, kita lihat lagi, untuk mendapatkan untung, jika diketahui persentasenya begitu dengan harga pembeliannya, maka untung itu sama dengan persentase untung dikali harga pembelian atau modal. Nah, untuk menentukan rugi itu sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian. Ini adalah hubungan-hubungan yang nanti kita akan jumpai dalam masalah-masalah atau soal-soal juga, yang nanti misalnya diketahui terlebih dahulu persentase untung atau ruginya, maka ditanya berapa untungnya gitu. Kita lihat lagi selanjutnya. Untuk menentukan harga penjualan itu sama dengan harga pembelian ditambah persentase untung dikali harga pembelian. Ya. Ini masih berkaitan dengan lanjutan dari rumus di atasnya ini. Jika nanti juga ditemukan masalah, misalnya ditanyakan harga penjualannya, jika diketahui harga pembelian dan persentase untungnya begitu. Nah, berikut berkaitan dengan rugi misalnya, hubungannya. Harga penjualan itu sama dengan harga pembelian dikurangi persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Ya, ini hubungannya dengan rugi tadi dengan untung di atasnya nomor 1. Yang berikut, untuk menentukan harga pembelian. Ya, jika diketahui harga penjualan dengan persentase untungnya. Harga pembelian itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan
persentase untung dikali harga pembelian. Ya. Sekarang harga pembelian berikut lagi jika berhubungan dengan rugi. Harga penjualan ditambah persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Mari kita lihat contohnya. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000 rupiah. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Nah, kita lihat yang diketahui dalam soal itu adalah harga penjualan dari 30 buah mainan edukatif tadi, yaitu sebesar 432.000. Harga pembelian, ya, harga pembelian itu yang akan dicari gitu. Karena yang diketahui dalam soal itu hanya harga penjualan sama untungnya, ya. Jadi sesuai dengan hubungan yang tadi, bahwa harga pembelian itu sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Maka karena di sini harga penjualannya itu sebesar 432.000, kemudian untungnya 90.000, maka harga pembeliannya menjadi harga jual dikurangi untung gitu kan. 432.000 dikurangi 90.000 sama dengan 342.000. Nah, bagaimana kalau kita menentukan harga pembelian untuk satu buah mainan aja? Nah, gitu. Tadi kan 30 buah. Sekarang bagaimana kita menentukan satu buah mainan gitu, sebuah mainan. Nah, karena semua mainan itu dijual dengan harga 432.000, maka harga jualnya itu 432.000 bagi 30, itu harga jual. Tetapi kalau harga pembelian itu, karena harga belinya itu totalnya adalah 342.000, maka harga pembelian itu menjadi 340.000 dibagi 30, ya, menjadi 11.400 rupiah. Berarti harga pembelian untuk satu mainan edukatif tadi itu sebesar 11.400 rupiah. Ini contoh yang kedua. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000 rupiah. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual, ya. Jadi dalam soal ini yang diketahui adalah harga beli, kemudian persentase untungnya gitu. Maksudnya menghendaki persen untungnya itu 15% gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga yang harus dijual begitu. Nah, kita lihat harga pembelian itu 800.000. Untung yang dikehendaki 15%. Berarti 15% itu kan 15 per 100. 15 per 100 dikali dengan harga beli. Dikali yaitu kali 800.000. Ya, kita sederhanakan 15 per 100 itu menjadi 3/20. Ini kan dibagi, pembilangan penyebutnya dibagi dengan 5 gitu. Sehingga 15 bagi 5 3, 100 bagi 5 20, menjadi 3/20. Makanya muncul 3/20 dikali 800.000, ya, sama dengan hasilnya itu 120.000, ya. Jadi didapatlah jumlah keuntungannya itu 120.000, ya. Maka harga yang harus dijual itu berarti
harga belinya tadi ditambah dengan untungnya, sehingga harga beli 800.000 ditambah untung 120.000, berarti totalnya adalah 920.000 rupiah. Itulah harga yang harus dijual oleh pedagang elektronik ini.